Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Usul Fikih. Pendahuluan, fikih sering disebut sebagai produk yang lahir dari dinamika kehidupan manusia. Dalam peribahasa Latin dari Cicero diungkapkan, ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Periode pertama, perkembangan fikih periode ini bermula dari turunnya wahyu dan berakhir dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-11 Hijriah yang berlangsung selama 22 tahun. Beberapa bulan sejak dari itu 13 Hijriah sampai dengan tahun 11 Hijriah atau tahun 611 Masehi sampai dengan 632 Masehi. Tiga perkembangan fikih periode ini tidak terlihat jelas, mengingat kompetensi absolut pembinaan hukum Islam berada di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ijtihad yang dilakukan Rasulullah ada beberapa cara diantaranya. Yang pertama, adanya penugasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat ke suatu tempat tertentu. Dua, ijtihad yang dilakukan sahabat terkadang disetujui Rasulullah atau tidak disetujui Rasulullah. Semua itu tidak lepas dari bimbingan langsung dari Allah. Tiga, bila terjadi kasus di kalangan sahabat yang belum ada jawabannya, lalu mereka bertanya kepada Rasulullah. Jika Rasulullah tidak dapat berlangsung menjawabnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu untuk menjawabnya. Tapi ini udah tak telepon, nggak bisa-bisai, bapaknya kemana? Adapun beberapa contoh kasus yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung adalah sebagai berikut. 1. Dalam menghadapi kasus tawanan perang Badar penolakan seorang laki-laki atas kelahiran seorang anak dari Bani Fazarah yang dilahirkan dari istrinya karena anak tersebut berkulit hitam, sedangkan ayah ibunya berkulit putih. 2. Kasus penyesalan Umar bin Khattab atas perbuatannya yang dianggap membatalkan puasa. 3. Kasus yang terkait dengan dua orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan jauh mereka berdua melaksanakan sholat tanpa wudhu dan bertayamum karena tidak memperoleh air. Sahabat Tabi'in. Periode sahabat fikih secara praktis sudah terjadi dan sudah dilakukan oleh para sahabat karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber informasi dan pembinaan hukum telah tiada. Namun aktivitas mereka dalam bidang fikih sangat terbatas dengan menunggu kuasa hukum yang terjadi, di mana kasus tersebut dalam hal tekstual belum tersentuh Al-Quran dan Sunnah. Ilustrasi ini dapat dikemukakan apa yang dilakukan Abu Bakar Asy-Siddiq. Ketika ditanya tentang kasus hukum, maka pertama yang ia lakukan adalah mencermati kasus tersebut sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Bila kasus tersebut tidak ada jawabannya dalam Al-Quran, maka ia mencari jawabannya dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Tahir Al-Naifur membagi ijtihad sahabat dan tabi'in pada 3 macam. Pertama, penjelasan dan tafsir dari Al-Quran merupakan Al-Sunnah. Kedua, analogi dari hal-hal yang terdapat Al-Quran maupun Sunnah. Dan ketiga, ra'i pendapat sahabat yang sama sekali tidak berlandaskan nas tapi dibangun atas berdasarkan maqasid Al-15 Syariah 14F. Kedua, perbedaan ijtihad dan fakta karena perbedaan dalam frekuensi penerimaan sunnah. Beberapa sahabat intensif bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang lainnya tidak, sehingga menimbulkan perbedaan hasanah intelektualitas mereka dan pada akhirnya menimbulkan perbedaan ketika masing-masing dari mereka harus berijtihad atau berfatwa. Ketiga, perbedaan fatwa karena semata-mata perbedaan pendapat karena berbedanya nalar dan logika yang digunakan dalam melakukan istinbat hukum. Periode pembentukan mazhab fikih. Periode keemasan fikih berbarengan dengan zaman keemasan Islam dalam berbagai bidang. Adapun indikasi pertumbuhan fikih adalah terwujudnya fikih sebagai disiplin ilmu secara mandiri, secara teratur dan sistematis. Di samping itu, digalakkannya pembentukan tafsir, sunnah, usul fikih, dan filsafat. Faktor utama yang mendukung perkembangan fikih periode ini tidak lain adalah adanya hubungan harmonis antara ulama dan khalifah, bahkan ada khalifah yang merangkap sebagai ulama. Periode kejumudan. Periode ini ditandai munculnya fanatisme mazhab yang mulai tumbuh di kalangan umat Islam.
Mereka saling menyalahkan pendapat imam mazhab yang tidak sejalan dengan pandangan imam mazhab mereka. Hal ini mengilhami gairah dan semangat berijtihad mengendor tidak seperti periode sebelumnya. Begitu pula dalam pola diskusi yang terkait dengan fikih antara pengikut mazhab pada saat itu dikenal dengan istilah al-munazzarah wa al-jadal. Dari hari ke hari fanatik mazhab semakin kuat, sehingga bila seseorang mengikuti mazhab sedang berhadapan dengan pengikut mazhab lain, maka seakan-akan mereka sedang berhadapan dengan orang yang bukan Islam. Periode ini, ulama tidak lagi melakukan ijtihad mustaqil, akan tetapi mereka memberikan syarah, khulasah, taklimah, dan koleksi fatwa yang dibutuhkan. Para ulama telah memutuskan perhatian dan pembahasannya hanya terbatas pada teks matan, syarah, muhtasyar, dan kaisyah dan tidak mempelajari kitab-kitab. Tentang fikih klasik. Fikih klasik yang teosentris atau aliran yang berpegang kepada teks-teks syariat secara kaku tidak bisa menjawab permasalahan hukum yang timbul di tengah masyarakat dan terkesan pasif, kuno, konservatif, dan tidak realistis. Hari ini, masyarakat berasumsi bahwa fikih adalah sulit dipahami dan dicerna, mengingat bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab dan karya fikih tidak jarang dalam jumlah jilid yang banyak, menggunakan kata bahasa atau uslub yang tidak sederhana. Pada referensi fikih pada umumnya, ketika seorang fikih menulis karya ilmiah atau matan, pada generasi berikutnya dijelaskan lebih luas atau syarah. Penjelasan itu kemudian memerlukan komentar atau hasyiah, dalam komentar memerlukan penegasan atau takrir, dan seterusnya yang pada gilirannya menimbulkan kebosanan karena berpanjang lebar mengenai penjelasan serta perincian yang sebenarnya tidak perlu. Temporer. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai inovasi dan kreasi ilmiahnya menjadi tantangan mendasar bagi akseptabilitas hukum Islam di tengah masyarakat Islam yang realitasnya berjalan lambat, pasif, bahkan terasa sangat konvensional. Iptek bersifat futuristik dan tidak berjalan surut ke belakang. Ia merekayasa peradaban manusia dengan kekayaan kreasi dan progresivitasnya. Munculnya teknologi medis, bayi tabung, bank sperma, pil pengatur haid, face off atau operasi wajah total, modernisasi, alat transportasi, komunikasi, mesin perang, alat olahraga, sistem ekonomi, dan lain semisalnya adalah ranah yang membutuhkan respons dinamis dari fikih atau hukum Islam. Menjelaskan tentang meratas kebekuan fikih dalam berinteraksi dengan dinamika kontemporer. A. Hadri Aziz menawarkan 11 langkah sebagai berikut. Yang pertama, mendahulukan sumber primer ataupun bisa disebut dengan Al-Quran dan Sunnah dalam menentukan rujukan dan kitab induk imam mazhab dalam bermadhab ketika berhadapan dengan masalah hukum kontemporer. Yang kedua, berani mengkaji pemikiran ulama atau keputusan hukum organisasi kemasyarakatan Islam dengan pendekatan Christian Study dan History of Events, dan tidak hanya terbatas pada tataran doktrinal dan dogmatis. Yang ketiga, karya ulama klasik diposisikan sebagai penaubat, baik produk deduktif maupun empirik, 24 Mustafa dan Abdul Wahid. Yang keempat, mempunyai sikap terbuka dengan dunia luar, baik dalam konteks iptek maupun budaya, dan gagasan pemikiran serta tidak tergesa-gesa menjustifikasi sesuatu baru dengan landasan emosional. Yang kelima, responsif terhadap permasalahan yang muncul karena masyarakat ingin mendapatkan jawaban cepat dari pakar fikih. Yang keenam, menawarkan pola penafsiran aktif dan proaktif, yaitu pola jawaban masalah hukum yang mampu memberi inspirasi dan guidance untuk kehidupan yang sedang dijalani umat Islam. Yang ketujuh, ahkam al-ahmasa, yang artinya wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah.
agar dijadikan sebagai ajaran etika dan tata nilai di tengah kehidupan masyarakat. Yang ke-8, menjadikan ilmu fikih sebagai ilmu hukum secara umum, yaitu kajian fikih dilakukan menggunakan pendekatan ilmu hukum, sehingga pakar hukum umum dapat memahami substansi fikih dengan baik dan benar. Yang ke-9, kajian fikih harus menyeimbangkan pendekatan deduktif dan induktif. Proses deduktif adalah bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah dengan segala metodenya termasuk qiyas, dan proses induktif adalah sebagaimana memberikan peran akal dalam porsi yang benar untuk mewujudkan hasanah di dunia dan akhirat bagi umat Islam. Yang ke-10, menjadikan maslahah ammah sebagai landasan penting dalam membangun fikih. Yang terakhir yaitu yang 11, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai barometer dan kontrol terhadap hal-hal ijtihad, terutama ketika proses ijtihad itu menggunakan pendekatan induktif dan bukan deduktif. Fikih periode Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in adalah produk pemahaman mereka terhadap permasalahan hukum yang muncul di tengah komunitas masyarakat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Produk ijtihad mereka pada saat itu berdimensi maslahat bagi mereka, baik berupa perintah, larangan, anjuran, maupun kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Fikih kontemporer adalah hasil ijtihad terhadap masalah hukum Islam yang terjadi pada masa kekinian. Dengan menggali sumber hukum Islam berupa Al-Quran dan Sunnah dan jurisprudensi ulama terdahulu, serta mengintegrasikan ijtihad dalam menyimpulkan hasil ijtihad yang berspirit pada kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat.